Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program doa pagi saat ini. Dan saya percaya bahwa hari ini setiap kita tetap memiliki kerinduan, kehausan akan hadirat Tuhan. Dan bagi setiap kita yang sedang menantikan mujizat Tuhan, percayalah bahwa mujizat Tuhan tetap terjadi sampai hari ini. Sebab tangannya tidak kurang panjang, Dia siap menolong setiap kita. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Mari sama-sama kita bawa hati kita, bawa pengiman, pengharapan kita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Tak pernah berhenti mulut kami untuk mengucap syukur. Tak pernah berhenti Tuhan. Hati kami selalu memiliki iman dan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Mari sama-sama naikkan syukur kita di dalam hadirat Tuhan. Bawa persembahan lewat pujian yang kita naikkan pagi hari ini. Oh, Yesus Tuhan, ku naikkan syukur, ku naikkan sembahku, sebab ku percaya saat dalammu ada dalamku, ku rasakan tenang di hidupku, dan ku bersyukur. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, oh Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, syukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami percaya Tuhan, kemenangan ada bersama kami saat Engkau bersama dengan kami Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama. Ya Tuhan. Oh, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku.
telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, ku bersyukur, ku percaya mujizat-Mu nyata di dalamku saat ku bersyukur. Oh Yesus, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Haleluya. Sebab itu imanku kan teguh. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Katakan ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami beriman kepada Engkau, saat kami bersyukur, mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab hanya Engkaulah tempat perlindungan kami,
Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Biarkan setiap kami pagi hari ini Tuhan memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa kemenangan ada bersama-sama dengan kami saat Engkau ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan pujian ini menjadi pengakuan iman kami, iman pengharapan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah memperoleh kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, dimanapun berada. Saya harapkan saudara ada dalam keadaan yang semangat, tetap percaya kepada Tuhan, tetap antusias menjalani setiap hari. Walaupun banyak masalah, tapi kita percaya bahwa Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan agar kita lebih menjadi seperti Kristus. Dan hari ini kita akan kembali meneruskan pembahasan firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Yohanes. Dan pada hari ini kita sudah sampai di Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-29 sampai ke-31. Saya akan bacakan buat saudara ayat firman Tuhan. Dikatakan di sana, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkan sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Karena itu saya berikan judul renungan kita hari ini, dia harus makin besar dan aku semakin kecil. Kalau kita lihat di sini konteks daripada pembahasan atau apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis adalah satu gambaran tentang perkawinan. Memang kalau kita lihat di dalam Alkitab, perkawinan ini seringkali dipakai sebagai sebuah simbol, sebuah gambaran. Dan untuk itu kita perlu mengetahui tentang tradisi perkawinan yang terjadi di zamannya Yesus. Ketika saya membaca beberapa sumber, dikatakan bahwa pernikahan yang terjadi di zamannya Yesus itu agak berbeda dengan tata cara pernikahan di zaman modern. Bahkan sama pernikahan Yahudi di zaman modern pun agak berbeda. Waktu di zaman Yesus ternyata setidaknya ada 5 momen yang penting. Apa saja? Yang pertama itu pertunangan. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana Maria itu sudah ditunangkan dengan
Yusuf. Nah, pertunangan ini terjadi ketika ada dua calon mempelai. Rata-rata ini usianya masih muda sekali. Pada zaman itu memang kebudayaannya orang cenderung menikah muda. Laki-laki biasa usia 18 dan perempuan kira-kira usia 13 sampai 15 tahun. Tetapi ketika mereka hendak menikah, mereka pertama-tama ditunangkan terlebih dahulu. Dan masa pertunangan ini bisa terjadi kira-kira selama 1 tahun lamanya. Apa yang dilakukan? Jadi kedua keluarga sudah bertemu ya, dan dua-duanya sudah sepakat untuk sama-sama menentukan pernikahan. Tapi tidak langsung ya. Biasa ada upacara juga bagaimana calon mempelai wanita itu akan menerima air anggur yang dituangkan oleh calon mempelai pria. Dan kemudian setelah itu terjadilah momen yang kedua, yaitu persiapan. Ketika sudah selesai masa pertunangan, orang yang mau ditunangkan itu dia akan kembali ke rumah bapaknya. Dalam arti calon mempelai pria ini akan kembali ke rumah bapaknya, melakukan persiapan untuk rumah yang akan ditempati ketika mereka sudah menikah ya. Jadi mereka tidak akan bertemu tuh kira-kira selama 1 tahun. Yang wanita tinggal sama orang tuanya, yang pria pulang ke rumah bapaknya mempersiapkan segala yang dibutuhkan. Kemudian tibalah hari penjemputan. Nah, ini terjadi ketika rumah yang disediakan itu sudah selesai. Akhirnya calon mempelai pria datang kembali ke rumah calon mempelai wanita. Tapi kapan datangnya itu tidak bisa dipastikan. Karena itulah calon mempelai wanita harus selalu bersiap-siap menantikan kedatangan calon mempelai pria. Dan kalau dulu kan tidak ada handphone ya, tidak ada email misalkan untuk kasih tahu, oh saya akan datang tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, tidak ada. Karena itu ketika nanti calon mempelai pria datang, dia akan membawa iring-iringan. Iring-iringan ini biasanya dilakukan oleh pihak keluarga sang pria dan juga teman-temannya yang ada di sana. Jadi ketika mereka datang melakukan penjemputan, mereka akan bersorak-sorai. Mereka akan bersukacita sehingga ketika mereka menjemput calon mempelai wanita ini bisa dengar, wih teman-temannya datang, membuka jalan untuk bersorak-sorai, ya. Dan kemudian mereka bersiap-siap untuk menerima calon mempelai pria. Lalu masuk ke dalam momen yang selanjutnya, yaitu momen persatuan. Nah ini menarik karena momen persatuan ini terjadi biasanya di rumah orang tua dari mempelai pria. Jadi kalau tadi dijemput, maka iring-iringan ini akan pergi kembali kepada rumah, biasanya rumah yang dipersiapkan itu. Dan ada satu tempat yang disebut sebagai hupa. Hupa ini kamar pengantin. Jadi rombongan calon mempelai pria, calon mempelai wanita akan mengantar sampai ke depan kamar pengantin. Dan pengantin ini hanya berdua lah yang boleh masuk, sementara teman-teman lainnya menunggu di luar. Nah ini adalah momen di mana calon mempelai pria, wanita itu dipersatukan menjadi suami istri. Melakukan hubungan suami istri dan setelah selesai baru masuk ke momen yang kelima, yaitu pesta perkawinan. Jadi ketika sudah bersatu mereka akan keluar. Begitu keluar, iring-iringan yang tadi, teman dari calon, sekarang udah suami istri ya, teman dari istri dan suami ini akan sangat bersukacita, sangat senang karena suami dan istri baru ini sudah bersatu. Dan ternyata perayaan dari pernikahan di tradisi Yahudi itu bisa sampai 7 hari. Saudara bisa bayangkan ya betapa panjangnya. Dan kalau kita ingat Yohanes di ayat yang tadi, dia bilang bahwa aku ini adalah sahabat dari mempelai laki-laki. Dia menyadari tempatnya bahwa sama seperti tadi teman-teman sang suami itu tidak masuk ke dalam kamar pengantin karena dia tahu pengantin wanita itu milik sahabatnya, bukan milik dia. Ini hampir serupa dengan apa yang Yohanes katakan di kitab Yohanes 1 ayat 3-6 yang pernah dibahas oleh pendeta Dr. Rubin Adi.
Dikatakan Yohanes itu bersedia menjadi nomor 2. Nah, kira-kira di sini dia melakukan hal yang sama, mengatakan hal yang sama. Karena apa yang dia katakan ini adalah jawaban dari orang-orang yang memberikan laporan kepada Yohanes, yaitu bahwa murid-muridnya dalam tanda kutip diambil oleh Yesus yang dia beritakan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-26 tadi, dikatakan Yohanes itu dipanggil sebagai rabi. Rabi itu adalah guru, karena memang Yohanes diketahui dia juga melakukan pengajaran, melakukan pembaptisan. Tapi ketika dibilang ada murid-muridnya yang pergi menerima Tuhan Yesus, Yohanes bilang, memang itulah sukacitaku. Aku ini adalah sahabat mempelai laki-laki. Dan orang-orang harusnya tidak datang kepadaku, tetapi kepada Yesus, sang calon mempelai itu. Kegembiraan Yesus adalah kegembiraan Yohanes Pembaptis. Ini adalah sebuah teladan yang luar biasa. Karena kalau kita lihat secara manusiawi, Yohanes itu adalah saudara sepupu Yesus yang lebih tua. Tapi di sini Yohanes tahu dia menempatkan dirinya bukan sebagai Mesias, bukan sebagai guru yang statusnya perlu dipertahankan, tetapi sebagai seorang sahabat dari mempelai pria yang bersuka cita ketika mempelai pria menjadi tambah besar sementara dia menjadi tambah kecil. Nah, kalau kita ingat di dalam lagu-lagu sekolah minggu ada satu lagu ini. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Mungkin saudara bisa menyanyikan lagu itu lebih bagus daripada saya ya. Tapi apakah kita bisa benar-benar melakukan prinsip ini dan berkata, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Mungkin dalam hidup kita pernah duluan jadi orang Kristen, duluan mengenal Tuhan. Atau mungkin kita ngajak teman kita untuk mengenal Tuhan. Tapi waktu dia kenal Tuhan, ternyata dia lebih pinter gali firman, lebih tahu cara menyampaikan firman, mulai diberikan pelayanan di gereja, dia berapi-api, mungkin diberikan kesempatan khotbah, atau mungkin memulai YouTube channel, atau Instagram post, atau mungkin TikTok account, dan viral. Lalu saudara, apakah kita bisa tetap bilang, Yesus harus makin bertambah, aku harus makin berkurang? Apakah kita bisa tetap menerima bahwa oh ya, ada orang lain dalam hal ini yang dipakai oleh Tuhan memberitakan firman lebih dahsyat daripada kita? Ataukah kita malah dongkol dan bilang, wah, orang itu tuh saya yang pertobatkan, saya yang ngajarin dia baca firman, saya yang ngajarin dia berdoa. Mana yang lebih penting? Apakah pencapaian kita, apa yang sudah kita lakukan? Ataukah kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih dulu Tuhan pernah pakai saya. Dan walaupun saya tidak jago khotbah, saya tidak jago untuk memberikan nasihat atau motivasi, saya nggak bikin account-account yang viral, tapi terus saya tetap melakukan penginjilan di belakang layar lah istilahnya ya. Apakah kita tetap bisa bilang, Tuhan biarkan Engkau yang semakin bertambah dan aku yang semakin berkurang? Mari kita belajar meneladani Yohanes yang kehilangan banyak hal ketika dia memperkenalkan, membuka jalan buat calon mempelai pria. Dia kehilangan pusat perhatian. Mungkin Yohanes pernah dikenal jadi seorang guru yang banyak muridnya, tapi dia kehilangan itu. Pusat perhatian dia fokuskan, dia alihkan kepada Yesus. Dia kehilangan murid, dia terima. Bahkan dia rela kehilangan nyawanya untuk Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ini doa saya, apapun yang kita lakukan, kita pegang prinsip ini. Biarkan Tuhan Yesus
yang semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Amin. Kita akan tutup di dalam doa dan saya mau berdoa buat saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat perenungan firman hari ini. Kami diingatkan sekali lagi bahwa hidup kami harus berfokus kepada Kristus. Semua yang menjadi sukacita buat Tuhan seharusnya menjadi sukacita buat kami. Ajarkan kami meneladani Yohanes Pembaptis yang betul-betul menghidupi perkataan, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Biarkan egoisme kami, perasaan keakuan kami, Engkau kikis perlahan sampai bersih. Sehingga dalam hidup kami hanya punya jiwa yang rela berkorban. Sebagaimana Engkau telah berkorban buat kami. Kau yang memberkati setiap yang mendengar doa pagi ini. Jika ada hal-hal yang mereka gumulkan, mereka doakan. Biarkan Engkau yang menjawab tepat pada waktunya. Dan biarkan kami terus bisa menjaga iman kami. Untuk kami terus menyenangkan Tuhan Yesus. Dan kami mau mengakhiri doa pagi ini dengan kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Allah Bapa mengalir, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.